Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dok. Selamat sore, Bu. Iya sore dok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Hamas yang kebetulan jaga di klinik sore hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Indah dok. Ibu Indah. Usianya berapa, Bu, kalau boleh tahu? 24 tahun. 24 tahun? Iya. 24 tahun. Kesibukan sehari-hari? Saya kerja di kantor swasta. Oke, pegawai swasta ya? Iya. Pegawai swasta. Oke, tempat tinggal di mana, Bu? Boleh tahu? Di Gamping. Di Gamping. Iya. Gamping ya. Kebetulan dekat dengan tempat praktek saya dulu. Iya dok. Pegawai swasta. Oke, sudah menikah ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah. Sudah. Mungkin apa nih yang bisa saya bantu? Iya dok. Jadi ini bayi saya itu tidak mau menyusu. Dok. Oke. Bayinya nggak mau menyusui. Iya. Usia bayinya berapa bulan? Baru 2 minggu dok. Oh, baru ini ya? Baru melahirkan 2 minggu yang lalu berarti? Iya. Oke. Sewaktu ini lahir cukup bulan atau kurang bulan? Iya cukup. Cukup ya? Aterem berarti Iya. ya? Aterem. Kalau berat lahir sewaktu berat bayi waktu lahir berapa tuh? 3,1 dok. 3,1. Bagus ya. Oke. Terus ini ya, sukar menyusui ya? Iya. Nolak menyusui. Kalau menyusui itu berapa tuh durasinya sekali menyusui? Nggak lama sih dok, paling 1 menit udah. 1 menit? Udah berhenti lagi. Oke, durasinya 1 menit ya? 1 menit. Terus apa nih yang ibu sudah lakukan? Karena nggak mau, jadi asinya saya pompa dok. Oh, dipamping. Oke. Dipamping tiap 2 jam sekali. Tiap 2 jam sekali. Oke, terus hasil dari pumping itu gimana hasilnya? Itu setiap payudara itu kurang lebih 40 mili dok. 40 mili. Terus hasil ke si dede bayinya gimana? Naik BB-nya atau? Iya, beratnya sekarang naiknya jadi 3,5 sih dok sekarang. 3,5. Cukup ya. Oke. Nah, kalau yang setangkap saya dari penjelasan ibu tadi ya, kalau gangguan menyusui itu memang enggak dari ibunya sendiri, Bu. Banyak faktor ya, bisa dari anaknya, ya bisa juga dari ibunya. Cuman kalau saya lihat dari berat badan juga ya enggak rendah ya, bagus, bahkan peningkatan ya, 3,5. Terus pola kelahirannya juga aterem, jadi nggak ada permasalahan di bayinya insya Allah. Terus untuk ini pumping ya? Iya. Terus kalau dikasih ke dede bayinya pakai apa tuh? Pakai botol, pakai dot. Pakai dot? Iya. Oke, pakai dot. Kalau saya boleh nebak nih, Bu, kan pakai dot ya? Itu bayinya pasti nggak lama neteknya? Iya, nggak lama. Tadi 1 menit kan? Iya. Oh iya, 1 menit. Ya sudah, 1 menit. Nah, kemungkinan gini, Bu, pola bayi kenapa bisa durasinya 1 menit ini sebetulnya sih ya suatu hal yang memang harus diperhatikan ya, Bu ya. 1 menit itu memang hal yang di bawah standar. Kemungkinan bayi ibu itu mengalami bingung puting. Bingung puting itu biasanya disebabkan karena ya pola pemakaian dot. Nah, pola pemakaian dot. Makanya kalau bayinya sering dikasih dot, terus tiba-tiba ibu pengen nyusui langsung menetek langsung ke bayinya, itu nggak lama biasanya. 1-2 menit, 3 menit udah selesai. Ya karena bayinya itu terbiasa menggunakan dot. Ya itu ya. Itu catatan saya yang pertama. Iya. Oke. Cuman saya penasaran cara pemberian ASI ke anaknya ibu itu seperti apa? Bisa dicontohkan? Saya ada manekinnya saya. Iya. Contoh ya. Iya. Nah, ini ada manekin bayi, Bu. Coba bisa dicontohin ya cara pemberian ASI-nya bagaimana? Biasanya kepalanya langsung noleh aja. Langsung noleh. Oke. Terus ada lagi? Itu aja sih dok, soalnya nggak lama juga kan, jadi
bentar terus udah minta udahan. Oh iya. Oke, sip. Udah segitu aja? Iya, udah. Oke. Ya, Mit. Sebetulnya Bu, kalau saya boleh nambahkan ya. Jadi untuk simulasi menyusui itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Contohnya itu perlekatan bayi. Oh iya. Nah, perlekatan bayinya. Nah, kalau kita singkat ada beberapa nih boleh saya catatkan ya. Oh iya. Singkatannya itu CALM itu sama silent. Oh iya. Silent ini artinya diam ya. Nah, C di sini artinya chin. Usahakan dagu bayi itu nempel, mohon maaf, payudara. Oh iya. Nah, ditempelkan saja Bu, nggak apa-apa ya. Tempelkan saja. Terus yang A ini adalah areola. Nah, areola itu kalau kita lihat di anatomi payudara, mohon maaf ya, ini payudara, terus ini ada puting. Nah, di sekitar puting itu ada lingkaran. Nah, itu disebut areola. Oh, iya. Nah, nanti usahakan areola yang kelihatan ibu itu areola yang bagian atas. Oh iya. Nah, jadi usahakan yang paling bawah itu tertutup. Nah, itu ya yang areola. Ya. Terus kalau yang L ini libia ya, atau labia atau lips. Nah, nanti usahakan bibir dari bayi itu doer ke bawah. Oh iya. Nah, jadi ya bibir bawah ini nanti menutupi payudara tadi yang areola tadi, tertutupi sehingga bisa maksimal. Terus yang M ini adalah mouth atau mulut. Ya. Nah, nanti mulut bayi ini ya harus bisa masuk ke areolanya. Jadi jangan di putingnya saja Bu. Iya. Harus dimasukkan ya, masukkan nggak apa-apa. Karena kalau misalkan bayi itu cuma di puting, itu yang memperbesar risiko luka pada puting. Makanya orang-orang atau wanita di luar sana kalau punya masalah lecet pada puting biasanya salah dalam perlekatan penyusuannya. Gitu ya. Terus untuk silent, nah ini yang juga nggak kalah penting. Pastikan dari bayi itu pas netek jangan ada suara ciak, gitu. Ya, usahakan nggak ada suara apa-apa. Ya, nanti tiba-tiba bayinya udah kenyang tidur sendiri. Gitu ya. Nah, itu tentang simulasi menyusui. Nah, tuh. Nanti ada beberapa catatan juga. Kalau misalkan perlu ya, ada beberapa tanda kecukupan ASI Bu. Tanda kecukupan ASI. Misalkan buang air kecilnya itu ya lebih dari 6 kali lah tiap harinya. Terus warna urinya juga nggak terlalu pekat. Ya. Terus kalau kita lihat ini karena bayinya usianya baru 2 minggu. Terus kita lihat tuh kalau berat badannya naik lebih dari 500 gram atau 0,5 kilo tiap bulannya, itu udah tanda ASI-nya cukup. Gitu. Nah, ini saya juga lihat ya, usaha ibu juga bagus sebagai ibu pegawai swasta. Terus masih sempat untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Bahkan saya gali tadi skenario ibu nggak ada niat buat ngasih susu formula sepertinya. Belum ya. Nah, ini merupakan ibu yang tanggung jawab lah kepada anaknya memberikan ASI eksklusif sesuai dengan aturan pemerintah. Begitu ya. Begitu. Mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada sih Dok. Belum ada? Ya. Begitu ya. Lebih kurangnya. Oke. Berat badan bayinya juga tadi naik. Nah, kalau misalkan berat bayinya itu kurang, ada beberapa saran dari saya. Nah, yang namanya air susu ibu itu ada 2 komposisi Bu ya. Yang secara garis besarnya ada komposisi air sama lemak. Nah, nanti setiap 10 menit sekali ya, 5 menit pertamanya itu ada namanya istilahnya for milk ya. For milk. Terus kalau yang 5 menit setelahnya ada istilahnya hin milk. Nah, for milk ini isinya air biasa. Nah, nanti kalau misalkan yang isinya lemak itu 5 menit kedua berarti hin milk. Nah, nanti kalau misalkan bayinya itu masalah dengan pertumbuhannya, bisa nanti dikasih yang hin milknya saja. Caranya ya nanti 5 menit pertama bisa dipompakan dulu, 5 menit kedua dipompakan dipisah. Nanti baru yang 5 menit kedua dikasih ke anak. Nah, insya Allah bisa menambah berat badan anak. Begitu sedikit edukasi atau konsultasi dari saya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan ya mungkin cukupkan saja. Baik Dok. Terima kasih Dok. Langsung ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Dok.